Gempa bumi pada Minggu pagi tersebut menyebabkan tsunami di sepanjang daratan yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Tsunami menerjang wilayah Palu dan Donggala usai gempa bumi dengan magnitudo 7,4 mengguncang wilayah Sulawesi Tengah pada Jumat petang. Sebelumnya, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG mencatat Gunung Anak Krakatau mengalami erupsi hingga lebih dari 400 kali. Tsunami merupakan gelombang air laut besar yang dipicu oleh pusaran air bawah laut karena pergeseran lempeng, tanah longsor, erupsi gunung api, dan jatuhnya meteor. Tsunami dapat bergerak dengan kecepatan sangat tinggi dan dapat mencapai daratan dengan ketinggian gelombang hingga 30 meter. Tsunami sangat berpotensi bahaya, meskipun tsunami ini tidak terlalu merusak garis pantai. Gempa yang disebabkan pergerakan dasar laut atau pergeseran lempeng adalah yang paling sering menimbulkan tsunami. Dampak bencana tsunami dari aspek kesehatan yaitu sebagai berikut. Cedera fisik seperti patah tulang dan luka pada kulit, infeksi seperti diare, demam berdarah, dan infeksi kulit, gangguan psikologis seperti sindrom stres pasca trauma atau PTSD, dan juga depresi, kekurangan sumber daya medis, malnutrisi karena sulitnya akses makanan yang bergizi, penyebaran penyakit menular karena padatnya tempat pengungsian, juga disentri dan kolera akibat sulitnya akses air bersih. Dampak bencana tsunami dari aspek sosial yaitu sebagai berikut. Ketidakpastian ekonomi dan kesenjangan sosial, pengungsian dan ketidakpastian tempat tinggal, kekerasan, eksploitasi, dan penindasan pada perempuan, kehilangan identitas dan warisan budaya, risiko penyalahgunaan zat dan obat-obatan seperti nafzat, terganggunya kegiatan pendidikan, serta kehilangan dan berpisah dengan anggota keluarga. Dampak bencana tsunami dari aspek ekonomi yaitu sebagai berikut. Kerusakan infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas ekonomi dan perdagangan, kehilangan pendapatan dan ketenaga kerjaan karena rusaknya infrastruktur, penurunan pariwisata karena rusaknya destinasi, krisis pasokan dan distribusi pasokan barang dan jasa, kehilangan investasi dan modal dalam jangka panjang karena ketidakstabilan ekonomi. Dampak bencana tsunami dari aspek lingkungan yaitu sebagai berikut. Pencemaran air dan tanah karena terbawanya limbah oleh tsunami, kerusakan ekosistem pesisir, hilangnya habitat dan biodiversitas, kerusakan infrastruktur lingkungan, serta pemulihan infrastruktur yang lambat dan kekurangan sumber daya. Tindakan-tindakan yang harus dilakukan pada masa pra-bencana tsunami adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketahui tanda-tanda sebelum tsunami terjadi, terutama setelah gempa bumi, yaitu contohnya seperti air laut yang surut, bunyi gemuruh dari tengah lautan, dan banyak ikan menggelepar di pantai yang airnya surut. Kedua, yaitu memantau informasi dari berbagai media resmi mengenai potensi tsunami. Cepat berlari ke tempat yang lebih tinggi dan berdiam diri untuk sementara di sana setelah terjadinya gempa bumi. Segera menjauhi pantai dan tidak perlu melihat datangnya tsunami. Mengetahui tingkat kerawanan tempat tinggal akan bahaya tsunami dan jalur evakuasi tercepat ke daratan yang lebih tinggi. Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan ketika terjadinya bencana tsunami adalah sebagai berikut. Pertama, waspada terhadap gempa bumi susulan. Usahakan untuk tetap tenang dan segera membimbing keluarga untuk menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Apabila mendengar sirene tanda bahaya atau pengumuman dari pihak berwenang mengenai bahaya tsunami, Anda perlu segera menyingkir dari daerah pantai. Jangan kembali sebelum keadaan dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Apabila dianjurkan untuk melakukan evakuasi dengan berjalan kaki, usahakan untuk menghindari jalan melewati jembatan. Bagi warga yang menggunakan kendaraan dan terjadi kemacetan, segera kunci dan tinggalkan kendaraan serta melanjutkan evakuasi dengan berjalan kaki. Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan pasca terjadinya bencana
bencana tsunami adalah sebagai berikut. Yang pertama, waspada dengan instalasi listrik dan pipa gas. Jauhi area yang tergenang dan rusak sampai ada informasi aman dari pihak berwenang. Berpartisipasi dalam kaporisasi sumber-sumber air bersih, perbaikan jamban, dan saluran pembuangan air limbah. Perhatikan kesehatan dan keselamatan keluarga dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih. Carilah informasi mengenai bantuan tenda darurat, pakaian, dan makanan. Apabila Anda terluka, dapatkan perawatan kesehatan di pos kesehatan terdekat.